Halo Bapak Ibu rekan-rekan aparatur sipil negara. Pernah kebayang nggak punya asisten pribadi yang super cerdas yang siap bantu semua tugas-tugas harian kita? Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal itu. Gimana caranya artificial intelligence atau AI bakal jadi mitra kerja baru yang penting banget buat kita semua di pemerintahan Indonesia. Pertanyaannya sekarang tuh udah bukan lagi apakah AI akan mengubah cara kita bekerja, tapi bagaimana kita bisa manfaatin teknologinya. Jadi, gimana? Udah siap ketemu rekan kerja baru yang bisa bantu kita kerja lebih cerdas dan bukan cuma sekedar lebih keras? Yuk, kita bedah bareng-bareng peluangnya. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan dulu sama peran AI sebagai asisten digital kita. Terus, kita lihat gimana AI bisa bikin pelayanan publik jadi ngebut. Lanjut, kita bahas soal gimana AI mendukung kebijakan yang berbasis data, menjaga keamanan dan lingkungan, dan yang terakhir, paling penting nih, gimana strategi buat memulainya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Coba deh, anggap AI ini bukan sebagai pengganti, tapi sebagai co-pilot Anda. Tujuannya itu buat memperkuat keahlian yang udah kita punya, ngebebasin kita dari tugas-tugas yang repetitif, yang itu-itu aja. Biar apa? Biar kita bisa fokus ke hal yang paling penting, melayani masyarakat. Jadi, sebetulnya AI itu apa sih dalam konteks kerja kita sebagai ASN? Gini deh, bayangin ada sebuah sistem yang bisa membaca ribuan halaman laporan cuma dalam hitungan detik. Sistem ini bisa nemuin pola-pola yang mungkin kita lewatkan, terus menyajikannya ke kita dalam bentuk ringkasan yang gampang dibaca. Nah, itulah AI. Asisten super cerdas yang bantu kita melihat gambaran besar dari tumpukan data. Sekarang, yuk kita lihat dampaknya di garda terdepan, yaitu pelayanan publik. Nah, disinilah AI punya potensi buat ngubah total pengalaman warga negara kita waktu berurusan dengan pemerintah. Kita semua pasti tahu lah ya tantangannya. Antrian yang panjang, proses berkas yang masih manual dan lambat, belum lagi layanan yang cuma buka sampai sore. Coba bayangin kalau kita bisa ubah semua itu. Dengan AI, layanan bisa buka 24 jam 7 hari seminggu lewat chatbot. Verifikasi dokumen bisa jalan otomatis. Pertanyaan-pertanyaan umum bisa langsung dijawab saat itu juga. Ini bukan berarti pekerjaan kita hilang loh ya. Justru sebaliknya, waktu kita jadi lebih berharga buat nangani masalah warga yang lebih rumit, yang butuh empati dan sentuhan manusia. Oke, dari pelayanan publik kita geser ke area yang nggak kalah pentingnya, yaitu mendukung kebijakan berbasis data. Disinilah AI benar-benar bantu kita pindah dari yang tadinya mungkin lebih banyak mengandalkan intuisi menjadi pengambilan keputusan yang super presisi. Terus gimana cara kerjanya? Pertama, AI itu bisa jadi peneliti super cepat yang menganalisis ribuan dokumen buat nemuin tren-tren yang tersembunyi. Kedua, dia bisa jadi perencana anggaran yang cerdas, bantu kita mastiin setiap rupiah dari APBN itu benar-benar ngasih dampak yang maksimal. Dan yang paling keren, kita nggak perlu lagi nunggu laporan tahunan buat tahu hasil kerja kita. AI memungkinkan kita mengukur efektivitas program secara real time. Dan hasilnya luar biasa. Data menunjukkan ada potensi pemangkasan waktu sampai 90% dalam menganalisis data kebijakan yang rumit. Coba bayangin, pekerjaan analisis yang tadinya butuh berbulan-bulan, sekarang mungkin bisa selesai dalam hitungan hari. Waktu yang kita hemat bisa dipakai buat mikir yang lebih strategis. Nggak cuma jadi analis yang cerdas, AI juga bisa jadi penjaga kita loh. Yuk kita lihat perannya dalam melindungi dua aset paling penting buat bangsa kita, keamanan siber dan kelestarian lingkungan. Aplikasinya luas banget. Di dunia maya, AI bisa jadi garda terdepan yang mendeteksi ancaman siber bahkan sebelum serangan itu terjadi. Di dunia nyata, AI bisa jadi mata kita di langit, memantau kualitas udara dan air dengan sangat akurat, sampai membantu kita memitigasi resiko bencana alam dengan prediksi yang jauh lebih baik. Oke, ini semua kedengarannya canggih banget ya. Tapi pertanyaannya, mulainya dari mana sih? Nah, di bagian ini kita akan bahas langkah-langkah praktisnya. Membedakan antara apa yang bisa kita capai cepat dan apa yang butuh rencana jangka panjang. Kuncinya adalah memulai dengan cerdas. Kita nggak usah langsung membangun sistem raksasa yang rumit. Ada yang namanya kemenangan cepat atau quick wins. Ini inisiatif kecil tapi dampaknya langsung terasa. Contohnya,
pasang chatbot di situs web departemen buat jawab pertanyaan umum. Ini bisa langsung mengurangi beban telepon yang masuk. Nah, sambil itu berjalan, kita bisa mulai merancang proyek jangka panjang yang lebih transformasional, kayak sistem prediksi bencana nasional. Dua-duanya penting, tapi mulailah dari yang paling terasa manfaatnya buat unit kerja Anda. Dan kutipan ini rasanya pas banget ya buat kita. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Artinya, kita semua sebagai ASN punya peran aktif nih untuk menciptakan masa depan pemerintahan yang lebih baik dengan teknologi ini. Jadi, kesimpulannya sederhana banget. AI itu bukan lagi cerita fiksi ilmiah atau sesuatu yang jauh di masa depan.